Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jani Allah wa iyyakum uhibbukum fillah. Insyaallah siang ini kita pembahasan Sahih Fikih Sunnah dan masuk kepada bab al-ghuslu, ya, bab tentang mandi. Tentunya tidak asing bagi kita. Secara umum mandi dibagi dua: mandi yang tabarrud yaitu mandi yang sekedar menyegarkan, dan orang Indonesia terkenal sehari bisa sampai 3 kali. Ini urf, ini adat aja, kebiasaan. Dan belum tentu ketika dia di luar negeri melaksanakan ini, karena kadang-kadang tidak tepat juga sehari 3 kali. Ya, kalau di yang musim dingin di Eropa atau di 4 musim dinginnya mungkin ketika junub aja mandinya. Yang kedua adalah mandi secara syar'i. Ya. Dan di dalam bahasa fikih ta'rifu al-murad bil ghusli fi'lul iktisal wa huwa lughatan sailanil mau 'ala syai'. Ya, yang dimaksud dengan mandi di sini adalah secara bahasa mengalirkan air, ya, ke tubuh. Wal ghusl syar'an, adapun secara syar'i ifadatul ma'i tuhur ala jamil badan ala wajhil makhsusin, yaitu mengalirkan air yang bersih, yang sah untuk mandi ke seluruh badan dengan tujuan atau niat khusus, ya, dengan bentuk-bentuk tertentu, ya, alasan tertentu atau syarat tertentu. Nah, mujibatil ghusl, diwajibannya mandi, tentunya secara syar'i ada beberapa sebab. Di antaranya adalah khurujul mani ala wajhil sihhah, yaitu fi yaqdhah au naum, keluarnya mani dengan keadaan badan lagi sehat dan dalam keadaan sadar, atau siuman, atau dalam keadaan tidur. Ini tentunya di dalam Al-Quran telah disinggung dalam hal ini. Wa in kuntum junuban fatahharu, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Apabila kamu junub maka bersucilah, yaitu dengan ghusl. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiris sabil hatta taghtasilu. Ya, wahai orang beriman, jangan kamu dekati salat sedang kamu dalam keadaan mabok. Ini ketika khamar belum diharamkan, sehingga agar kamu mengetahui apa yang kamu baca. Dan begitu juga orang junub, kecuali sampai dia mandi. Nah, ada hadis yang dijadikan dalil umum tentang bahwa salah satu disyariatkannya atau diwajibkannya mandi adalah mandi secara syar'i, ya, yaitu innamal ma minal ma'i. Hadis sahih akhrajahu Muslim wa Abu Daud. Sesungguhnya air, ya, dari air, dari sebab air. Al-ma pertama adalah tadi ghusl, air yang dituangkan ke seluruh tubuh secara syariat. Caranya, kaifiahnya nanti kita sudah disinggung yang lalu, tapi boleh kita ulang lagi nanti. Dan minal ma'i karena sebab ma yang kedua adalah mani. Sesungguhnya mandi itu disebabkan karena air mani. Nah, hadis ini untuk menyatakan salah satu sebab mandi junub, mandi wajib adalah keluarnya mani. Tapi bukan berarti hadis ini mutlak, tidak boleh untuk digunakan yang lainnya. Bahkan Imam Tirmidzi, ya, mengatakan bahwa hadis ini telah dimansuh dengan hadis-hadis lain. Hadis lain yang menyatakan bahwa tidak hanya penyebab mandi wajib itu adalah keluarnya mani. Yaitu apa? Dimana ada
beberapa hadis yang akan kita jelaskan nanti. Yang jelas, yang ini juga berlaku al-martu fi kulli ma taqaddama karrijali sawan bisawain. Hukum lelaki dengan wanita sama. Berdasarkan hadis Ummu Salamah qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulullah sallallahu faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq ya hal 'alal mar'ati ghusl idza hiya ihtamalat faqala Rasulullah sallallahu na'am idza ra'aitil ma'. Ya, datang seorang wanita Ummu Sulaim yaitu istri daripada Abi Talhah kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau atau wanita ini bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya innallaha la yastahi 'anil haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dengan perkara yang hak. Jadi di dalam membahas fikih kita nggak perlu malu. Ya, malu bertanya, malu belajar, malu ini akhirnya junub seumur hidup. Ya, nggak tahu mandi yang syar'i. Iya. Nah, wanita ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah bagi wanita harus mandi kalau dia mimpi? Maka Rasulullah menjawab, benar, na'am, idza ra'aitil ma', kalau kamu melihat ada air. Maksudnya wanita dengan pria ya sama, apabila mimpi, ya mimpi basahnya sama, dan wajib keduanya. Atau siapa saja yang mimpi baik lelaki maupun wanita wajib mandi dalam hal ini. Nah, ini dengan syarat tentunya mimpi basah yang dengan syahwat. Orang yang mimpi tetapi tidak mengeluarkan mani tidak perlu mandi, tidak wajib. Dan sebaliknya, mani keluar karena badan lagi nggak enak atau sehat, sakit, ataupun karena udara tanpa syahwat, ini nggak wajib mandi. Nah, kadang-kadang dia harus perhatikan, tidak murni mani, kadang-kadang dibarengi dengan madhi. Jadi nggak wajib mandi, tetapi apa? Madhi kan najis. Kalau mani sendiri kan nggak najis, tetapi ketika berbarengan dengan madhi, maka dia harus bersihkan itu tanpa mandi, cukup dengan wudhu saja. Apalagi ketika sakit ataupun ketika udara yang begitu dingin. Ya. Nah, hadis ini tadi sesungguhnya air innamal ma minal ma'i itu dimansuh dengan hadis datang seorang laki-laki. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Iya, bertanya tentang apa? Ya Rasulullah, apakah seorang apabila dia menggauli istrinya, tapi tidak sampai keluar mani, apakah dia harus mandi? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah ketika itu di sampingnya ada Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW, kami melakukan dengan dia dan kami mandi. Artinya tidak harus keluar mani apabila seorang sudah berhubungan suami istri, walaupun tidak keluar, dia tetap harus mandi junub. Nah, ini hal ini sekarang tidak ada masalah. Pembahasan seperti ini sudah tidak ada masalah. Namun ketika zaman sahabat sempat ikhtilaf, dan ini Imam Nawawi telah menerangkan dengan tuntas. Ya, ikhtilafnya apa? Karena ada riwayat dari Utsman bin Affan yang menyatakan bahwa Utsman bin Affan bertanya, tentang hal ini kepada Nabi SAW. Dan Utsman juga ditanya, araita idza jama ar-rajul imra'atahu falam yumni, qala Utsman yatawadda kama yatawadda lis-shalah wa yaghsilu dzakarahu. Ketika Utsman ditanya oleh seorang sahabat, apakah seorang kalau menggauli istrinya tapi tidak sampai keluar mani, tapi sudah menggaulinya, terus apakah dia wajib mandi? Kata Utsman radhiyallahu an, tidak.
ya. Dia hanya mencuci kemaluannya dan wudhu sebagaimana wudhunya salat. Qala Utsman, berkata Utsman bin Affan, sami'tu min Rasulullah SAW, aku telah mendengar hal ini dari Rasulullah SAW. Fasal an dzalika Ali bin Abi Thalib, dan yang demikian juga aku telah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wa Zubair bin Awwam, wa Talha ibnu Abdullah, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, fa amaruhu bidzalik. Ini yang tadi disebutkan, sahabat itu berpendapat tidak perlu mandi, hanya dicuci zakarnya kemudian wudhu sebagaimana wudhunya salat. Ketika zaman sahabat memang terjadi dua pendapat seperti itu. Namun Imam Nawawi menyatakan bahwa khilaf ini sudah selesai. Mereka berpendapat seperti ini dengan dua hadis tadi, yaitu hadis innal ma'a minal ma', itu telah selesai dengan hadis-hadis diantaranya hadis Aisyah yang menyatakan bahwa idza jalasa baina syu'bihal arba thumma jahadaha faqad wajabal ghusl wa illam yanzil. Hadis sahih ya dari Akhraj Bukhari wa Muslim, apabila seorang sudah dia berada di 4 cabang ya, yaitu untuk menggauli wanita maksudnya istrinya, maka apabila sudah demikian, di dalam riwayat lain bertemunya khitanan antara khitan lelaki dan wanita, walaupun dia tidak keluar mani, dia harus mandi. Ini hadis yang menyelesaikan persoalan atau perselisihan pendapat itu. Jadi yang rajih, keluar mani atau tidak keluar mani, kalau orang sudah berhubungan suami istri, maka hendaklah dia mandi ya, dua-duanya mandi, baik si suami maupun si istri. Ini yang rajih. Ya, nah ada beberapa persoalan yang muncul di sini. Di dalam kitab ini juga diingatkan kepada kita bahwa man sala minhul mani bila syahwa limardi au bardin au nahwa dzalik fala ghusla alaihi fi ashahil qaulil ulama wa huma jumhur khilaf li Syafi'i wa Ibnu Hazm. Jadi apabila mani itu keluar tanpa ada syahwat, atau karena sakit atau karena dingin, ya itu nggak perlu mandi ya, itu terutama kalau sakit atau karena dingin dan tidak ada syahwat. Dan ini biasanya tadi dibarengi dengan madhi. Inilah yang pendapat yang jumhur yang paling kuat ya. Dan juga tadi bertemunya iltaqa khitanaini walau min ghairi inzal, bertemunya 2 khitan, maka dia wajib mandi ya, walaupun tidak keluar mani. Ini perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Tentunya perkara-perkara yang lain nanti kita akan bahas ya, karena waktunya sempit. Mungkin dalam bentuk pertanyaan silakan ya. Ya. Kalau misalnya berjunub ya. Untuk berjunub yang tidak ada air bagaimana Ustaz? Orang junub yang tidak ada air. Ya, ini memang penting sekali karena ilmu ini bisa mengorbankan nyawa. Karena demikianlah Allah menyatakan dalam hadis Nabi SAW, mayuridillahu bi khairin yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki kebaikan maka difahamkannya, difaqihkannya tentang agama. Ya, bagaimana orang junub? Apakah harus mandi? Pernah pada zaman sahabat dalam hadis Sahih Bukhari, dalam peperangan ada seorang sahabat yang luka, kepalanya luka, kemudian besoknya dia junub. Kemudian bertanya dengan sahabat yang lain bilang kalau junub mandi. Akhirnya mandi, habis itu qadarullah mati, meninggal. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah, qataltumu, engkau telah membunuhnya. Padahal apa? Boleh tayamum. Orang yang punya luka, yang kata dokter nggak boleh kena air, tayamum, ya tayamum. Ya tadi sakit dengan tayamum, itu tayamum. Tayamum juga ada ilmunya. Dan ini pernah dialami oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ketika belum ada kaifiyah tayamum, memahami tayamum bagaimana? Ya seperti keledai.
gulung-gulung di pasir begitu. Ya, dan ini dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika nggak tahu tayamum apa. Beliau pikir beda kalau tayamum untuk wudu gini kan. Ini kalau tayamum untuk junub katanya guling-guling. Ya, guling-guling. Jadi semuanya biar kena debu. Tidak sama, mau junub mau hanya wudhu saja, tayamumnya sama. Nanti kita akan bahas di bab tayamum. Yang jelas, fatayammamu sa'idan thayyiba dalam surat Al-Maidah ayat 6, hendaklah mereka atau bertayamum dengan sa'idan thayyiba, dengan debu yang baik, ya, debu yang suci. Jadi bagi mereka yang junub dan ada halangan seperti sakit, tidak adanya air, dingin yang sangat membahayakan nyawa, ya, maka hendaklah dia tayamum sama seperti tayamum kalau dia mau sholat, cukup, ya, begitu. Jayid. Yang lain, ya. Ustaz, Ya. dengan junub, apa ketika junub setelah kita berhubungan suami istri harus langsung mandi wajib atau boleh? Karena saya pernah mengaji katanya boleh khusus dulu, mungkin mau nambah beberapa rukun setelah itu baru sholat baru wajib itu. Iya. Ya, seorang misalkan junub malam, ya, malam ngantuk kan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan bergantung dengan niatnya dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkannya. Tentunya ketika dia hubungan suami istri jelas di kepalanya. Kalau habis hubungan mestilah mandi junub atau ghusl. Nah, tinggal kondisional. Ya, kalau dia lelah terus tidak berat kan untuk mandi, dia hanya dengan wudhu boleh. Itu kalau kelelahan. Terus kalau dia ingin mengulang, ini nggak lelah ini, cuman mau mengulang. Bisa makannya mantep siangnya gitu kan, mengefek jadinya kan. Ya, dia mau ngulang tahun penantian baru bisa, ya tahu sendirilah semua ya kan. Ya, bisa dia hanya wudhu aja, karena itu menyegarkan. Ngulang lagi, wudhu lagi, nggak usah mandi. Sampai yang terakhir mau sholat baru mandi. Ya, begitu. Jadi tergantung niatnya apa. Terus kalau memang dia segar, nggak mau ngulang, dia mau tahajud, ya mandi. Masa tahajud junub? Ya, dia udah selesai urusan sedekah dengan istrinya. Sekarang dia mau menghadap Allah. Nggak mungkin dia hanya wudhu, dia mandi yang syar'i. Setelah itu dia sholat, dia mesti mandi, ya. Atau seandainya pun berat, ya, dia mungkin ketiduran. Ini juga terjadi pada Rasul. Nabi ketika Ramadan terbangun dalam keadaan junub sudah fajar, maka Nabi mandi dan meneruskan puasanya. Ini di dalam bab bolehnya seorang junub ketiduran sampai duha misalnya, dan malam itu Ramadan, siangnya dia langsung puasa tapi mandi untuk sholat. Nah, begitu. Jadi tergantung niat Bapak, niat kita masing-masing apa. Ya, kalau mau mengulang wudhu aja. Satu, seger, itu hikmahnya besar. Ya, seger, begitu. Karena nggak sibuk mandi, ngulang lagi mandi, akhirnya kesel nanti sama mandi junub. Ya, tidak betul. Wudhu boleh. Ya, silakan. Ustaz, Ya. ada doa khusus Ustaz ketika sebelum mandi janabah itu? Dan yang kedua, saya pernah dengar bahwa sebelum mandi janabah itu ada yang wudhu dulu, tapi dia tidak perlu basuh kaki atau harus basuh kaki, Ustaz? Ya. Sunnah Rasul gimana, Ustaz? Ya, kaifiahnya sama ketika kita mau mandi janabah, ya, mandi junub dengan wudhu sama, bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Niat gak usah dilafazkan. Niat, orang habis junub, habis jima, terus dia mau ke toilet, itu udah niat. Jadi nggak perlu aja niat yang suka kita pelajari waktu kecil tuh, apa itu? Nawaitu rafal hadathi dan kaza wa kaza. Itu orang Arab aja susah. Ya, apalagi kita orang ajam. Jadi nggak ada tuh talafus niat dalam hal ini.
Ya, banyak orang khawatir junub karena nggak bisa lafaz niatnya, ini nggak junub-junub nih. Ya, jadi tidak ada dilafazkan. Itu bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, terus wudu sebagaimana wudu sholat. Nah, Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan meninggalkan kaki, nggak diselesaikan dulu. Telah dibahas oleh para ulama, apabila kita mandi di tempat yang tidak bagus, kotor bawahnya, maka tinggalkanlah kaki. Jalan mau ke masjid baru diselesaikan, ya boleh. Tapi kalau sekarang kan rata-rata toiletnya bagus di dalam rumah, ya enggak langsung diselesaikan sampai kaki. Jadi wudu, nah, ghusl kaifiahnya pertama tadi baca basmalah, ya niat dalam hati, terus baca basmalah. Nah, bismillah, ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cuci kemaluan. Setelah cuci kemaluan, wudu sebagaimana wudu sholat. Sudah selesai kan wudu sholat, baru alirkan ke seluruh tubuh, terutama kepala ini harus kan sampai urat-uratnya. Jangan ada yang tidak basah. Kalau wudu tadi kan begini, kalau kepala kan wudu begini, ya kan? Nah kalau mandi ini yang satu gayung, yang satu begini, nah begitu ya. Kalau wanita nanti beda. Jadi begitu, diratakan, kemudian sudah selesai, baru diguyur sebelah kanan dulu, sebelah kiri udah. Kalau kaki tadi tergantung tempatnya, kotor atau tidak. Ya seorang mampir di masjid yang kalau mau masuk lewatin tanah atau masjid tempat mandinya ada percikan, ini sisakan. Kakinya nanti ketika dia mau masuk masjid. Tapi kalau tempatnya bersih, selesaikan semua. Jadi itu ada dua riwayat, dua-duanya sah, tergantung kondisinya. Ya, sudah tidak ada doa apa-apa yang tidak ada lafaz niat, tidak ada. Ya, tidak sunnah lafaz niat itu. Ya, jelas? Ya, silakan. Ustaz, kalau habis mandi janabah itu perlu lagi nggak sebelum sholat? Ya, apakah habis mandi janabah perwudu lagi untuk sholat? Bergantung. Ketika kita sudah wudu, mandi di tengah jalan, buang angin, wudu lagi, ya. Atau terakhir udah rapi nih, ya, udah mau pakai anduk atau ini, terus ada seperti apa? Madi. Nah, kan ada mani, madhi, baul, madi. Madi itu ada ini sedikit rasa. Keluarnya itu nggak kayak buang air kecil. Kalau mani kan lebih dahsyat lagi. Ini kurang dahsyatnya. Ya. Nah itu harus paham itu. Jangan main pakai anduk aja. Madi itu adalah apa? Najis dan harus wudu. Tidak harus mandi. Jadi ketika ada terasa seperti itu, lihat dia ada lengket sedikit dibanding air kencing. Ya, buang air kecil itu dia lebih lengket sedikit dan keluarnya tidak berasa. Ini harus wudu, bersihin dulu wudu. Ya, atau kalau kencing kan jelas, kalau buang angin jelas. Jadi bergantung. Orang selesai, tapi kalau di tengah jalan, ya dari wudu ini mandi. Nah, begitu mandi, belum selesai itu baru ini dia buang menyentuh apa itu tidak. Sampai selesai cukup. Setelah dianggap selesai buang angin, mandi atau air kencing, itu wudu, cuci wudu. Jadi bergantung kondisinya. Jangan langsung mantap. Pokoknya kalau sudah wudu, sudah mandi, belum tentu. Ada orang yang buang angin, ada yang madinya keluar, ada yang madhinya keluar, ya, begitu. Bergantung kondisi seseorang. Wallahu a'lam. Ya. Untuk doa setelah janabah sama apabila tanpa wudu langsung mandi, apakah otomatis menggantikan wudu langsung bisa sholat? Ya tadi niat itu menentukan kaifiah. Kalau orang langsung mandi aja jebur, itu ditanya mandi apa itu.
dalam hatinya mandi apa? Mandi dingin, berarti dia belum selesai junubnya. Karena kebiasaan refleks gitu kan, ada gerah, ada gayung, ada air, main jebur-jebur aja. Terus baru di luar ingat, tadi itu junub tuh. Itu kan niatnya belakangan. Kalau di sini beda pendapat. Kalau mazhab Zahiri berdasarkan istilah umum, bukan secara kaifiyah. Apabila orang memang niat mandi junub, bahkan nyebur begitu aja berenang, ini juga dianut oleh Hasan Bangil. Orang niat nih mandi junub, nyebur, terus di dalam gosok-gosok, kan kalau udah nyelam kan semua basah kan, udah boleh langsung sholat, nggak usah wudhu lagi. Ini pendapat sebagian ulama, tapi ini nggak rajih. Untuk apa Nabi menerangkan secara rinci, para sahabat juga menerangkan secara rinci untuk diikuti sunnahnya. Lain kalau darurat, ya, kedaruratan itu bisa tapi kalau memang bisa secara tertib, dengan tertib lah. Itu hadis diulang-ulang oleh Nabi SAW. Itulah kita cinta sunnah, ya, dan itu ilmu. Jadi sebaiknya, walaupun ada pendapat yang membolehkan seperti itu, kalau Hasan boleh mandi hujan nih, wudhu, kemarin kering, begitu ada hujan junub, langsung aja ke pancoran, balik anduk sholat, sah. Tapi nggak afdol, karena sunnahnya sebagaimana yang dinyatakan tadi dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, menyatakan ada tartibnya. Nah kalau misalnya sah, ya, Allahu a'lam. Ya. Apa? Di tengah mandi. Kalau di tengah mandi tadi wudhu udah selesai, tapi kita masih belum selesai bagian-bagian yang lain, tetap nggak perlu wudhu lagi, ya tetap. Ya, tapi kalau udah dianggap selesai sampai kaki, ya buang angin, dia wudhu. Kalau kemaluan, menyentuh kemaluan, ikhtilaf, berbeda pendapat. Ya, ada kalangan Imam Ahmad kemaluan ya sama dengan bagian tubuh yang lain, disentuh nggak batal, baik tengah ataupun selesai. Pakai anduk, ya, pakai anduk, megang, udah selesai nih, nggak batal Imam Ahmad, karena itu bagian daging kita. Ya, ulama fikih berbeda. Kalau menyentuhnya dengan syahwat, batal. Ya, dengan syahwat batal. Ya, ini fikih sudah. Tapi yang rajih yang dipilih oleh Imam Muslim bahwa menyentuh juga dilihat. Ada yang telapak tangan. Menyentuh dengan telapak tangan terus dengan syahwat, ya batal. Ya, kalau hanya menyentuh begitu saja, walaupun dengan telapak tangan atau di belakangnya, ya hanya untuk keperluan, ya mungkin pakai celana dalam atau apa, ya, nah itu nggak batal. Ya, wallahu alam. Coba. Ya. Bolehkah mendatangi istri yang telah pergi dari haid tapi belum mati? Ya. Di dalam ayat ada bahasanya kuru. Orang-orang yang ditalak, ya tarabasna bihinna salasata kuru. Kalimat kuru ini dhonniyah, dalilnya qat'iyah ayat. Ya tarabasna bihinna salasata kuru, 3 kuru. Kuru ini apa? Imam Abu Hanifah menyatakan kuru itu berhenti haid belum mandi udah boleh. Imam Abu Hanifah, Ibnu Hazm termasuk yang begitu. Tapi melihat daripada hadis-hadis, kan Imam Abu Hanifah terkenal dengan mazhab Qur'ani. Quran selesai. Nah, yang rajih adalah setelah tuhur. Tuhur itu suci, bukan hanya berhenti dari haid, harus mandi dulu. Nah, makanya orang yang setelah berhenti haid dia kan harus dicek kan, dicek. Nah, wanita tahu tuh cara mengeceknya, ya, dicek. Setelah dia mandi baru boleh digauli, ya, boleh jima. Ini yang rajih, ini jumhur. Ya, apabila terjadi
nggak apa-apa, nggak harus bayar kefaroh, nggak perlu dipikirin terus, nggak usah, sah karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau ketika sudah tahu kan kita pilih yang terbaik kan, yang afdal. Nah, jadi itu bukan merupakan dosa besar, bukan. Nah, hanya nggak sunnah karena ada pendapat dari Ibnu Hazm dan Abu Hanifah. Nah, ini masalah kuru. Nah, pengertian kuru yang berbeda pendapat. Yang roji adalah kuru adalah tathhir, bersih setelah mandi, bukan bersih setelah berhenti haid. Beda. Ya. Nah, ini berkaitan dengan dilamar juga nggak boleh. Kalau bagi jumhur wanita yang misalkan sudah 3 kali kuru, nggak boleh dilamar kalau dia belum mandi. Itu berkaitan dengan hukum. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, Ibnu Hazm, boleh dilamar. Udah selesai haid, belum mandi, boleh dilamar. Habis itu mandi. Nah ini, jadi beda pendapat, tetapi yang rajih adalah yang setelah mandi. Ya, wallahu alam. Cukup ya? Hah? Ya. Jadi kalau wanita itu ketika hubungan atau suami istri dia udah disanggul, maka nggak perlu diurai. Sanggulnya itu tetap mandi sebagaimana, tetap cuci kemaluan setelah bismillah tentunya cuci kemaluannya, ya. Terus wudu sebagaimana wudu biasa. Terus ininya nggak usah diurai. Ya, setelah wudu dia rapikan, ratakan air itu sedapat mungkin, apalagi wanita yang ininya tebal kan, rambutnya tebal, udah dikondek rapi, nggak usah sedapatnya aja. Setelah itu dialirkan seluruh tubuh, udah selesai. Tapi kalau dia waktu hubungan terurai, nggak boleh dikondek terus seperti itu. Nah, itu hilah namanya. Ya, maka dia tetap harus basah semua. Nah, mungkin ketika hubungan terbuka, habis itu jalan dari tempat tidur ke toilet di kondek atau di kepang, setelah mandi dibuka lagi. Jadi begitu, sama kaifiahnya sama dengan dan boleh berduaan mandi satu tempat dan saling melihat aurat, nggak ada masalah. Yang kalau yang baru tahu rugi jelas ya. Itulah ilmu itu penting ya. Wallahu alam, cukup ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.